Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utafian Andriano Putra, NIM 21050200060 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Umrah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus manajemen risiko dari PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan. PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Finance merupakan salah satu anak usaha dari Columbia Group, perusahaan terkemuka di bidang penjualan tunai dan kredit di Indonesia. Columbia Group didirikan oleh Leo Chandra pada tanggal 28 Februari 1982. Columbia Group adalah perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furniture yang memberikan opsi pembelian dengan cara tunai ataupun kredit cicilan kepada customernya. SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman bank yang memberikan pinjaman tersebut ke SNP Finance. Dalam hal ini, bank bergantung pada informasi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen SNP Finance. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tersebut terbebas dari kesalahan dan manipulasi, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit. SNP Finance menggunakan jasa kantor akuntan publik atau KAP, yaitu Deloitte Indonesia, yang merupakan salah satu kantor akuntan publik atau KAP asing elit untuk mengaudit laporan keuangannya. Latar belakang masalah PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance yang hangat dibicarakan publik pada tahun 2018 lalu dikarenakan adanya kesulitan keuangan yang melilit perusahaan. Ada beberapa pihak mengatakan hal ini disebabkan oleh resiko keuangan ataupun resiko tata kelola. Kasus bermula dari gagal bayar default medium term notes atau MTN yang diterbitkan SNP Finance pada tanggal 9 Mei dan 14 Mei 2018. Total kewajiban bunga utang yang harus dibayar mencapai 6,75 miliar dari 2 seri MTN. Menurut data dari KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia, seluruh nilai MTN adalah sebesar 1,8 triliun dengan jatuh tempo dan seri yang berbeda-beda. Kesemua MTN tersebut dinilai dengan rating IDA stable dari Pevindo. Pevindo sendiri merupakan sebuah badan perseroan terbatas yang didirikan atas inisiatif Bapepam LK dan Bank Indonesia, yang tugas utamanya adalah melakukan pemeringkatan dan pendapatan untuk surat hutang atau obligasi yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia atau menyediakan suatu pemeringkatan atas risiko kredit yang objektif, independen, serta dapat dipertanggungjawabkan atas penerbitan surat hutang yang diperdagangkan kepada masyarakat luas. PT Pemeringkatan Efek Indonesia atau Pevindo sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pemeringkatan serta pengelolaan data sensitif dan rahasia. Kasus kemudian berlanjut pada kesulitan perusahaan dalam membayar utang kepada para krediturnya. Tak tanggung-tanggung, nilai kredit SNP Finance kepada 14 bank mencapai 6 triliun. Bank-bank besar ikut memberikan kredit kepada SNP Finance seperti Bank Mandiri dan Bank Sentral Asia atau BCA. Takut masalah membesar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya membekukan seluruh kegiatan usaha SNP Finance di pertengahan tahun 2018. Buntutnya, saat ini kepolisian telah menetapkan 8 orang tersangka dalam jajaran manajemen SNP Finance, termasuk Direktur Utama dan pendiri Columbia Group, dalam kasus pembobolan kredit 14 bank dengan nilai kerugian mencapai 6 triliun rupiah. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Bank Mandiri sebagai salah satu kreditur besarnya akan memidanakan kantor akuntan publik atau KAP yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yaitu Deloitte Indonesia. Bank Mandiri berpendapat bahwa KAP tidak mengaudit laporan keuangan SNP Finance dengan sebenar-benarnya. Kesimpulan ini diperoleh setelah Bank Mandiri mengkaji ulang laporan keuangan SNP Finance melalui KAP lain. Terjadinya kasus di atas menimbulkan pertanyaan sejauh mana pengawasan Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit yang telah dijalankan untuk mencegah terjadinya fraud yang dilakukan oleh direksi. Dan mengapa Komite Audit tidak dapat melakukan deteksi dini atas rekayasa pembukuan laporan keuangan yang diduga dilakukan oleh direksi. Dalam sistem tata kelola perusahaan sebagai perseroan terbatas, SNP Finance memiliki 2 organ yang mengurus korporasi. Pertama adalah direksi yang berperan sebagai organ eksekutif pengelolaan korporasi, dan yang kedua adalah Dewan Komisaris yang berperan sebagai organ pengawasan
dalam mengawasi aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh direksi. Direksi mempertanggungjawabkan peran pengelolaannya, sementara Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan peran pengawasannya kepada para pemegang saham melalui organ RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua organ tersebut menjalankan perannya masing-masing demi kepentingan terbaik perseroan terbatas, bukan kepentingan pemegang saham, apalagi kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh sebuah komite, yaitu Komite Audit. Komite tersebut dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu mereka memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan perusahaan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Bila dalam suatu perusahaan tidak ada komite Dewan Komisaris lain yang berfokus pada pengawasan pengelolaan risiko, misalnya seperti komite pemantauan risiko, maka komite auditlah yang diharapkan untuk dapat membantu Dewan Komisaris dalam memastikan dan melakukan pengelolaan risiko secara menyeluruh di organisasi ataupun perusahaan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya. Pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, terutama integritas informasi keuangan, yang akan berujung pada peningkatan kepercayaan publik serta menekan terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Walau berbagai argumentasi dapat diberikan, ada beberapa kemungkinan kerusakan yang terjadi jika kemampuan anggota komite audit dan Dewan Komisaris tidak dibekali dengan kemampuan ataupun kompetensi yang cukup dan handal dalam melakukan pengelolaan risiko, sehingga Dewan Komisaris dan Komite Audit gagal dalam melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang kemudian menjadi bencana bagi organisasi atau perusahaan. Dan hal itu juga bisa dapat menyeret para kreditur mereka dalam permasalahan serius. Dari permasalahan yang ada beberapa penyebab perusahaan pembiayaan menjadi bermasalah, yakni yang pertama, keterlibatan intervensi pemegang saham yang melampaui batas terhadap kegiatan operasional perusahaan. Direksi tidak mampu bersikap independen dan profesional dalam menyikapi intervensi pemegang saham. Peran Dewan Komisaris belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan. Komisaris independen belum melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Dewan Komisaris belum menempatkan peran dan fungsi komite audit sebagai tool strategis yang membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris, serta komite audit belum dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk melakukan monitoring atas progres atau hasil kerja dari audit internal. Demikian pembahasan singkat saya mengenai kasus manajemen risiko dari PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.